Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa duduk melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Bulughul Maram fi ahadits al-ahkam punyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan kita masuk ke hadis 30 dari kitab Bulughul Maram atau hadis kedua dari kitab Al-Wudu atau bab Al-Wudu. Kemarin kita telah bahas tentang permasalahan siwak dengan macam-macamnya dan kapan letaknya, kapan sunnah bersiwak tersebut ditekankan, lebih ditekankan daripada tempat lain. Kemarin kita telah sebutkan ada 5 lebih, minimalnya ada 5. Siwak ditekankan ketika ingin wudu, ketika ingin masuk rumah boleh, kemudian bangun dari tidur, kemudian ketika berubah bau mulut, kemudian berempat satu lagi ketika mau sholat. Kemarin ada 2 kan, ketika mau wudu dan mau sholat. Ketika mau mandi ya boleh-boleh aja. Memang pada dasarnya siwak ini sunnah di semua waktu. Dan di tempat-tempat ini lebih ditekankan karena ada hadis yang menyebutkan bersiwak di waktu tersebut dari Rasulullah SAW. Maka hadis kedua Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala memasukkan langsung kaifiyah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang disebutkan oleh para ulama. Nih hadis ini adalah hadis madar, pusat lah, hadis pusat tentang wudu. Jikalau berbicara wudu maka hadis ini yang dicari. Sama seperti ketika kita mau berbicara tentang haji, maka hadisnya Jabir bin Abdullah nanti yang dicari karena panjang dan lengkap. Sama juga tentang sholat. Ketika masalah sholat, maka para ulama pasti akan buka, mau nyari wajib, rukun, itu pasti akan cari hadis musii'u sholatahu, orang yang sholatnya lalai, dan itu dijadikan pusatnya. Nah begitu juga dengan hadis ini, hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang akan dijadikan pusatnya hadis untuk permasalahan wudu. Dan juga mereka menjadikan pusat terutama daripada hadis ini adalah ayat di surat Al-Maidah ayat 6 yang ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Maka 2 ini dijadikan pusatnya, terutama ayat Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat 6. Untuk hadis maka hadisnya yang cari yang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atau hadisnya Ali bin Abi Thalib. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala itu memasukkan dua-duanya.
memasukkan hadis Ali dan juga memasukkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di sini Utsman bin Affan atau Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan wa an Humran anna Utsman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in faghasala kaffayhi thalatha marratin thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha marratin thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marratin thumma al-yusra mithla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marratin thumma yusra mithla dhalik thumma qala. Nah, di sini Humran rahimahullah taala, seorang tabi'in yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Utsman. Walaupun Humran ini adalah seorang budak. Lihat bagaimana Islam bergaul dengan budak. Perbudakan yang ada di dalam Islam ketika ada, maka budak tersebut dihormati, diberikan keleluasan, diberikan harta, maksud untuk dia makan, diberikan baju sesuai apa yang dipakai oleh tuannya, diberikan makanan bukan makanan yang sisa, tapi makanan yang apa yang dimakan oleh tuannya. Rumah harus ada tempat tinggal untuk budak. Maka kalau kita bilang hidup bisa dikatakan ya budak di Islam bisa hidup gratis karena tuannya semua yang akan menanggung. Dan mereka hanya tidak memegang uang saja. Nggak boleh dipukul. Dan bahkan lihat sini, Humran seorang budak kemudian dimerdekakan oleh Utsman bin Affan dan dijadikan sekretarisnya Utsman. Jadi katibul Utsman, penulis Utsman. Kalau bahasa kita sekarang sekretaris. Gak mungkin kan kita ngambil sekretaris itu orang yang gak bisa atau ya jelek, dari orang sekretaris yang biasa-biasa aja lah, yang perlu gini-gini. Kan mungkin. Berarti di sini menunjukkan bahwa Utsman memuliakan Humran. Bukan sekedar dimerdekakan di sana, engkau merdeka silakan engkau pergi kemana saja yang kau inginkan. Enggak, tapi dijadikan sekretarisnya. Berbeda dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika Wahsy dijanjikan untuk dimerdekakan budak, jikalau bisa membunuh Hamzah. Ketika Wahsy bisa membunuh Hamzah, maka akan dibebaskan, kata orang-orang Quraisy, kata tuannya. Maka Wahsy semangatlah latihan. Ketika itu Wahsy masih dalam keadaan kafir. Kemudian setelah berlatih, Wahsy makin hebat, makin yakin akan bisa melempar tombak ke Hamzah di tengah-tengah peperangan. Maka jadilah perang Uhud. Kemudian Wahsy melempar tombak dan terkena Hamzah, dan meninggal Hamzah, mati syahid. Dan kemudian setelah itu Wahsy dimerdekakan oleh orang-orang musyrikin. Tapi Wahsy tidak merasa diri merdeka, cuma sekedar statusnya yang berubah. Dan Wahsy tidak boleh duduk bersama orang musyrikin Quraisy, nggak boleh duduk di sana. Bahkan mereka masih menyuruh Wahsy di tempat pekerjaan mereka, tempat pekerjaannya Wahsy adalah budak. Nggak ada dalam penghormatan kepada budak-budak, nggak ada. Tapi di dalam Islam tidak. Bahkan banyak di antara budak yang dimerdekakan dan dijadikan istri. Ada. Seperti Rasulullah SAW menikahi Sofiyah binti Huyai.
Dan itu beliau adalah radhiyallahu anha dan seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dinikahi. Dan Humran adalah budak yang diberikan oleh Khalid ketika mendapatkan di dalam sebuah peperangan. Berarti didapatkan setelah peperangan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Khalid baru menjadi tenar panglima kan di masa-masa akhirnya Rasulullah SAW. Kemudian lebih besar namanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bisa menaklukkan Furs. Maka di sini Humran jadi orang spesial bagi Utsman bin Affan. Dan kemudian Humran meriwayatkan sebuah hadis dari Utsman dari cara wudunya Utsman. Aku menunjukkan Humran ini masuk Islam. Humran masuk Islam. Kemudian Humran menceritakan bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in. Dia meminta air untuk berwudu. Wudu, air, wudu, perbuatan, jangan lupa. Kalau pakai dhammah itu perbuatan, kalau pakai fathah itu air. Seperti sahur dengan suhur. Suhur perbuatan kita makan, sahur makanannya. Jangan kebalik, sahur yuk. Bukan. Suhur yuk. Karena perbuatan itu suhur. Kalau makanannya baru sahur. Yuk kita makan sahur. Nah, boleh. Karena sahur itu makanan. Makan di waktu sebelum subuh. Itu sahur. Nah, maka di sini da'a biwudu'in. Maka Utsman bin Affan meminta air. Maka disebutkan oleh para ulama perkara tersebut ini boleh meminta air sebagaimana Rasulullah SAW juga meminta air kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu beliau. Minta kepada Abu Hurairah radhiyallahu an untuk didatangkan air. Kemudian setelah Rasulullah SAW berwudu, diambil air sisanya Rasulullah SAW kemudian dibagikan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, tapi untuk meminta diwudukan ini ada dua kemungkinan. Minta diwudukan. Nah, ada dua kemungkinan. Pertama, minta air ya. Ini boleh. Kalau minta diwudukan, ini ada dua. Satu, cuma diminta menuangkan. Karena dia pakai bejana, mungkin pakai ceret, akan dituangkan. Nah, ketika menuangkan, dan yang kedua dicuci gitu. Maksudnya dicucikan, dibasuhkan gitu. Ambil air di orang lain yang mencuci tangan kita, orang lain yang mencuci muka kita, orang lain yang rambut. Maka ini beda hukum antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ini boleh, yang kedua ini makruh. Kecuali dia punya uzur. Sakit. Karena di sini kenapa dimakruhkan oleh para ulama? Karena enggak semangat dalam ibadah.
dia bisa, kenapa dia minta orang lain? Berarti nggak ada kesemangatan dalam ibadahnya. Tapi kalau dia sakit, misalkan Allah Subhanahu wa taala takdirkan seseorang itu kena stroke, nggak bisa bergerak, cuma bisa bergerak dari mulut, minta tolong diwudukan, saya mau sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang sehat, maka dia harus berwudu dengan sendiri. Jangan minta diwudukan. Walaupun dia istri kita bilang, kamu wudu sendiri, kamu bisa berwudu sendiri. Maka yang di sini yang dilakukan oleh Utsman adalah meminta airnya saja. Minta air. Nanti di hadis Ali kalau salah minta bejana. Oh, di sini singkat hadis Alinya. Wa Humran anna ba'a bi wudu'in fa ghassala kaffaihi thalatha marratin. Kemudian ketika minta air, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mencuci kedua tangannya. Mencuci kedua tangan. Mencuci kedua telapak tangan. Maka ini sepakat para ulama hukumnya sunnah. Sepakat. Hukumnya sunnah bagi orang tersebut. Ketika dia mau wudu, maka dia cuci tangan, telapak tangan terlebih dahulu. Ada yang dikecualikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dikecualikan ketika dia bangun dari tidur malam atau ada najis di tangannya. Dikecualikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pertama, ya sepakat ya para ulama ketika masalah kalau ada najis di tangannya maka harus dihilangkan dulu. Tapi kenapa di sini Imam Ahmad mewajibkannya? Ya, karena supaya tidak menambah cucian lagi. Saya ada para ulama yang akhirnya berpendapat tentang permasalahan nyuci tangan setelah mandi, kan ada perintahnya kan? Faghsilu yadai qabla an yaghmis al-ma. Cuci kedua tangan kita sebelum kita masukkan tangan ke air. Fa innaka la tadri aina batat yadu. Sesungguhnya kamu itu enggak tahu di mana tidurnya tanganmu. Ada perintah tersebut untuk mencuci kedua tangan setelah bangun dari tidur malam. Nah, maka ada dua para ulama menyebut. Yang pertama yaitu dipisah, cuci dulu tangan, kemudian baru cuci tangan untuk wudu. Nah, ketika ini Imam Ahmad lagi berbicara untuk menggabungkan supaya tidak menambah cucian sebelum wudu. Supaya seolah-olah kita tidak menambah aturan dari wudu. Maka di sana Imam Ahmad bin Hanbal berkata wajib untuk mencuci kedua tangan. Supaya tidak ada gerakan tambahan di dalam berwudu. Biar supaya tetap cuci tangannya 3 kali. Enggak tambah jadi 6 kali. Maka beliau masukkan hukum mandi bangun tidur dari tidur malam itu kan hukumnya wajib karena Rasulullah memerintahkan. Bahkan ketika ada para sahabat Islam, ada seorang sahabat yang berkata saya tuh tahu tidur di malam di mana, maka tangannya masuk ke dalam duburnya.
Maka cuci tangan setelah tidur malam itu wajib. Nah, ini yang rajih pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, maka supaya tidak menambah cucian tersebut, Imam Ahmad berkata cuci tangan pas mau wudu. Kalau belum cuci tangan, bangun tidur langsung datang ke kamar mandi mau wudu, maka ketika itu cuci tangannya wajib, karena menggabungkan dua gerakan supaya tidak menambah gerakan lagi. Nah, tapi di sini Imam Sonani juga berbeda dia itu berkata ya cuci dulu tangannya, kemudian baru cuci tangan berwudu. Cuci telapak tangan dulu, kemudian cuci telapak tangan untuk berwudu. Jadi itu menambah gerakan. Jadi ada 6 cucian untuk telapak tangan. Kecuali kita bangun tidur, kita belum mau wudu, kita kamar mandi, mungkin kita buang air, maka pasti sana kita cuci tangan. Maka itu sudah tidak lagi wajib. Jadi dia enggak masalah. Di situ enggak dikira oleh kita menambah cucian telapak tangan. Karena kita pasti habis buang air akan mencuci tangan kita. Nah, di sini kasusnya bangun tidur langsung kamar mandi untuk wudu. Kadang kan kita buru-buru, aduh udah azan, langsung berwudu. Nah, ketika di sana Imam Sonani berkata cuci dulu tangannya, kemudian baru cuci untuk berwudu. Kata Imam Ahmad enggak perlu digabung, enggak perlu dipisah, tapi digabungkan dan hukumnya menjadi wajib. Asalnya mereka itu sepakat bahwa hukum cuci tangan adalah sunnah. Paham Pak ya? Nah, kemudian atau di tangannya ada najis. Atau di tangannya ada najis. Karena bagaimana dia cara untuk bisa mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki kalau di tangannya ada najis. Yang tadinya asalnya dia itu bisa berwudu, malah dia tidak bisa berwudu dengan cucian yang najis. Cucian air najis kan enggak bisa dipakai untuk berwudu. Ya kan? Karena air yang bisa dipakai untuk bersuci hanya air tahur saja. Apalagi di sini airnya najis, tercampur dengan najis, maka tidak bisa mensucikan. Maka untuk menghilangkan tersebut maka wajib cuci tangan. Ada kotoran di tangan kita, kotoran atau kena pipis lah, maka harus cuci dulu. Harus cuci dulu supaya hilang najisnya, kemudian baru bisa untuk melanjutkan. Kenapa para ulama sepakat bahwa cuci telapak tangan itu hukumnya sunnah? Karena di ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Karena di ayat langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman faghsilu wujuhakum. Cucilah oleh kalian muka-muka kalian. Cuci oleh kalian muka-muka kalian. Maka di sana sepakatlah para ulama bahwa nyuci telapak tangan sunnah. Dan juga tidak ada hadis yang menyebutkan dawamnya Rasulullah SAW mencuci telapak tangan. Maka di sana dihukumkan sunnah. Berbeda nanti dengan cucian yang selanjutnya. Maka setelah faghasala kaffaihi thalatha marratin, kemudian cuci tangan, kemudian summa tamadmada wastanshaqa wastansara. Ya, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyebutkan tamadmada, berkumur, kemudian wastanshaqa wantansara. Wastanshaqa itu memasukkan air ke dalam hidung. Kalau wastansara mengeluarkan air ke hidung. Wastanshaqa memasukkan air ke hidung dengan apa? Nafas. Itu disudut oleh nafas kita. Kemudian wastansara itu mengeluarkan. Nah, maka nanti di ujung hadis ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata
Berkata tsumma qala ra'aitu, Utsman bin Affan berkata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Utsman berkata bahwa aku melihat Rasulullah SAW berwudu dengan wudu ini. Berarti yang dipraktikkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di hadapan Humran dan di hadapan kaum muslimin ini adalah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan wudunya karangannya Utsman bin Affan. Bahkan kalau sana di hadis yang lainnya ada lagi fadilah yang lainnya, nanti yang kita akan jelaskan di akhir hadis tersebut. Nah, wa tamadmada wastan syaqawastan sarah. Kemudian dia memasukkan air ke mulut, tamadmada atau berkumur-kumur ini seminimalnya adalah tahrikul ma' fil lisan atau tahrikul ma' fil fam atau fil lisan. Fil fam menggerakkan air di dalam mulut. Dibuang atau tidak itu bukan permasalahan yang lainnya. Tapi menggerakkan, mengambil air kemudian digerakkan sedikit di mulut, maka itu sudah kadar minimalnya berkumur-kumur. Kalau mau lebih sempurna maka berkumur-kumur lah, lebih kencang digerakkan kemudian dibuang. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda kan, balighu fil istinsya' fil madmadha wastansya. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berkumur-kumur dan istinsya', mengambil air ke hidung. Maka untuk bermubalaghah atau bersungguh-sungguh di dalam kumur-kumur maka ini termasuk sunnahnya. Tapi kadar minimalnya yaitu masukkan air ke dalam mulut untuk kemudian digerakkan satu selesai. Mau dibuang atau diminum itu enggak masalah. Tapi yang lebih aula itu dibuang, bukan diminum. Sayang nih era kuat. Nah, kemudian wastan syaqa, mengambil air ke hidung. Dan di sini yang disunahkan itu adalah wastan syaqa, maksudnya dihirup dengan nafas. Ambil air kemudian dihirup. Dan di hadis lain disebutkan kaifiyahnya, maksudnya kaifiyah dengan tangannya. Yang kita belum jelaskan nanti habis lagi. Habis itu wastan sarah. Kemudian wastan sarah ini mengeluarkan air dari hidung. Maka bagaimana cucian tangannya? Bagaimana keadaan tangannya? Maka di sana ada 3 cara yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama adalah dengan 2 tangan. Ambil air dengan 2 tangan, kemudian mengambil sebagian ke dalam mulut dan sebagian ke dalam hidung. Dengan tangan kanan ya, berubah mulut, kemudian ketika memasukkan air ke hidung dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkan dengan tangan kiri. Kemudian dilakukan 3 kali. Kemudian ada lagi yang dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW adalah dengan 1 tangan kanan saja, ambil air dengan tangan kanan, kemudian masukkan ke mulut dan masukkan ke hidung, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga mengambil dengan 2 tangan dan memasukkan air ke hidung, masukkan air ke mulut dan ke hidung, kemudian keluarkan dan dilakukan dengan 1 kali tegukan air sebanyak 3 kali. Ambil kumur-kumur buangkan, ambil kumur-kumur buangkan, ambil kumur-kumur buangkan sebanyak 3 kali. Jadi tidak mengambil air yang baru lagi, tapi dari 1 cidukan. Ini cara yang ketiga, ya mungkin jarang yang dipraktikkan oleh kita semuanya. Mungkin yang sering kita itu yang pertama ataupun yang kedua. Tapi yang ketiga juga termasuk praktek yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Itu berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar dengan 2 tangan dan dengan 3 kali perbuatan langsung. Dan di hadis ini tidak disebutkan oleh Humran berapa kali yang dilakukan oleh Utsman. Tapi di hadis lain ataupun di hadis Ali radhiyallahu anhu maka disebutkanlah di sana 3 kali. Maka
cucian yang pertama ini adalah wajib dan kedua, ketiga ini adalah sunnah. Yang pertamanya wajib harus dilakukan, kemudian yang kedua dan ketiganya sunnah. Dan kemudian para ulama rahimahullah taala berbeda pendapat di dalam hukumnya. Di dalam hukum tamatmadha wastansaqa wastansara. Di antara mereka ada yang berkata wajib dan di antara mereka ada yang berkata sunnah. Yang berkata sunnah karena berdalil dengan hadis dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum, karena memulai tentang wudu tersebut Allah Subhanahu wa taala faghsilu wujuhakum, cuci muka, tidak menyebutkan madmadhah, enggak menyebutkan kumur-kumur, masukkan air ke hidung atau keluarkan air ke hidung, maka hukumnya adalah sunnah karena langsung muka. Tapi menurut sebagian para ulama yang lainnya, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat hukum kumur-kumur, masukkan air ke hidung dan keluarkan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib dengan beberapa dalil yang beliau sebutkan. Ya, di antaranya adalah perbuatan Rasulullah yang tidaklah pernah meninggalkan hal tersebut. Maka ketika kita baca hadis tentang wudunya Rasul pasti tamatmadha wastansaqa wastansara. Atas minillah tamatmadha wastansaqa. Dua itu pasti disebutkan nanti. Kumur-kumur dan juga berwudu dan masukkan air ke hidung. Kemudian juga yang kedua, karena di dalam sebuah hadis ada perintahnya. Fal yatamatmat atau fal yastansik. Ada perintah menggunakan sigah menggunakan sigah itu menggunakan sebuah kalimat perintah. Berkumur-kumurlah, berwudu dan beristinsaklah. Maka kita tahu di dalam asal perintah itu adalah hukumnya wajib. Dan hadis-hadis Nabi SAW tidaklah kecuali hanya menjelaskan beliau itu berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke hidung. Maka di sini Imam Ahmad bin Hanbal membawakan bahwa hukum ini adalah wajib. Dan sebagian jumhur para ulama yang lain menyebutkan enggak wajib karena Rasulullah SAW menyebutkan tawaddau bima amarakallahu, berwudulah kalian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka mereka para jumhur karena yang diperintahkan di dalam ayat itu langsung cuci muka, maka berkumur-kumur enggak wajib. Tapi pendapat yang rajih itu adalah wajib karena di sana bima amarakallah, tidak ada atau fabda'u bima amarakallah, mulailah dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebuah unsur untuk menunjuk kepada ayat Al-Maidah. Yang kita cari itu enggak ada menunjuk ke surat Al-Maidah ini. Maka kalau kita melihat secara konteks hadis tersebut, mulailah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perintahnya Rasul itu adalah perintahnya Allah. Perintahnya Rasul itu maka adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak boleh membagi antara perintahnya Allah dengan perintahnya Rasul. Dua-duanya hukumnya nanti harus kita lakukan. Mau perintah tersebut dari hadis, itu berarti Rasulullah SAW, atau perintah itu dari Al-Quranul Karim. Maka hadis ini pada dasarnya sebetulnya nggak bisa dijadikan sebuah dalil untuk tidak atau untuk berkata kumur-kumur istinsak dan istinsar itu hukumnya sunnah. Karena yang kita dapatkan dalam hadis Rasulullah itu memerintahkan untuk berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Dan itu juga adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia sungguh telah mentaati. Maka yang lebih kuat pendapat yang berkata kumur-kumur dan masukkan air ke hidung adalah hukumnya
wajib, dan dimasukkan itu ke dalam kriteria wajah. Karena mulut dengan hidung itu masuk ke wajah, maka nggak bertentangan juga dengan ayat. Karena letaknya di wajah. Kan wajah yang ditakrifkan oleh para ulama kan apa yang ada di atas, dari sebelum rambut yang tumbuh seperti biasa, normal ya, bukan yang botak. Takut yang botak bertumbuh di sini, enggak, tapi tetap di atas ini biasa seperti manusia yang lainnya. Kemudian sampai dagu bawah. Berarti melewati mulut dan melewati hidung. Dan dari ujung telinga sampai ujung telinga yang selanjutnya. Maka karena melewati juga, maka ini juga bagian dari muka. Maka bagian dari muka. Maka ya sama juga, faghsilu wujuhakum, maka di sana juga mengandung ayat untuk perintah juga kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Maka lebih kuatlah ya, yang berkata kumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu hukumnya wajib, bukan hukumnya sunnah. Nah, kemudian itu dilakukan 3 kali, dan tadi sudah kita ceritakan bagaimana kaifiyah kumur-kumur, istinsak dan istinsak. Kemudian Humran Ibnu Abban radhiyallahu taala melanjutkan summa ghassala wajhahu 3 marratin. Kemudian kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mencuci mukanya sebanyak 3 kali. Maka batas muka tadi ya. Batas muka itu dari yang tumbuh biasa rambut. Kalau sini nggak ada yang botak juga kan, alhamdulillah. Botak depan. Biasanya botak depan itu banyak mikir ya. Atau yang belakang? Dua-duanya ya. Nah, maka dari sini tarik garis terus. Ini buka. Maka disebutkan tul, panjangnya itu dari awal tumbuh rambut sampai di bawah dagu. Kemudian dari ujung daun telinga sini, telinga nggak masuk ya, sini, terus sampai ke sini juga. Ini secara lebar. Maka semuanya harus dicuci. Maka ketika wudhu kita perhatikan juga mata kita. Ambil air, jangan cuman ambil air. Kebanyakan orang itu ambil air gini doang. Dan sini terlupa. Sini lupa. Dan kadang matanya nggak masuk air ke mata. Karena cuman lewat. Maka pastikan juga air mata masuk. Nah, kemudian takutnya di ujung ini nggak masuk. Karena ini apa yang dilihat oleh kita kan, masuk ke dalam wajah. Nah, cuci. Nah, jangan lupa di sini Pak. Biasanya kan ketika apa namanya istilahnya di bawah bibir nih. Nah, perhatikan juga di bawah bibir. Karena ini hal yang kecil ya, kadang ketutupan sama bibir kita, akhirnya nggak kebasuh. Atau di bawah di kumis kita, misalnya. Ini juga harus kena air. Maka ketika wudhu itu perhatikan dengan betul. Kita wudhu bukan wudhu dengan buru-buru. Karena ketika kita wudhu dengan betul, wudhu dengan memperhatikan sunnahnya Rasul, nanti akan dapat faedahnya. Akan mendapatkan sebuah fadilah yang besar. Nah, ini sebanyak 3 kali. Dan ini sepakat para ulama mencuci muka hukumnya wajib. Kemudian summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaqi 3 marratin summa al-yusra mithla dzalik. Kemudian Humran menceritakan kaifiyah cuci tangannya Utsman bin Affan. Yang beliau tadi sebutkan bahwa ini adalah wudunya Rasulullah SAW, yaitu mencuci tangan kanan dulu baru tutup tangan kiri. Dan ini mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, ini hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi ketika ada orang lupa kiri dulu kanan dulu, maka sah juga wudunya. Maka sah wudunya. Nah,
Nah, cuci tangan di sana ilal mirfaq. Ilah di dalam bahasa Arab biasanya itu untuk ghayah, untuk sampai situ. Jadi maksudnya saya jalan apa ya, saya kau coba bahasa Indonesia. Ila, misalkan kita bilang oh ila hadza. Maka sampai sini doang. Maka yang setelahnya enggak masuk. Maka di sini menjadi ada pembahasan yang lumayan panjang oleh para ulama. Ila ini maksudnya apa? Untuk sampai ke tempat saja. Meja ini sampai sini. Apakah bagian yang lebihnya itu tidak masuk? Atau tidak? Di dalam kebiasaan bahasa Arab ya, kebiasaan ya, bukan bilang keharusan. Kebiasaannya ketika sudah dikatakan sampai sini, maka sini aja. Enggak lewat, sampingnya enggak lewat, enggak masuk. Maka di dalam makna ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Maka termasuk itu adalah dengan memasukkan mirfaknya, bukan sampai sebelum mirfak. Siku kita di sini, bukan maksudnya sebelum siku, tapi mirfaknya tersebut kena masuk cucian. Karena makna ila di sini adalah maknanya adalah ma'ah, masuk bersamaan. Bukan sampai berhenti di sini. Maka di sini dinukilkan beberapa perkataan dari imam. Maka seperti Ishaq ibni Rahuya, beliau kata ila fil ayah. Kata ila di dalam ayat yahtamilu an takuna bi ma'nal ghayah. Maka itu muhtamil, ada kemungkinan maknanya adalah sampai tujuannya saja. Wa an takuna bi ma'na ma'ah, dan juga mungkin juga dengan maknanya ma'ah. Karena ila kalau kita bedah secara lughah itu maknanya banyak. Tapi yang kebiasaan ila maknanya adalah sampai tujuan saja. Sampai ghayahnya aja, udah sampai situ selesai. Tapi ada juga kemungkinan ada maksudnya maknanya adalah ma'ah itu ya masuk dia bagian. Maka disebutkan oleh Imam Ishaq, fabayyanatis sunnah annaha bima'na ma'ah. Maka sunnah hadis menjelaskan makna ila itu adalah ma'ah, masuk bagian. Berarti mirfaq masuk bagian cucian tangan. Siku masuk bagian cucian tangan. Karena makna ma'ah tersebut dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya manusia dan kan hadisnya ayatnya kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ila kan maknanya kan sampai aja, berarti sih enggak perlu cuci mirfaqnya, enggak. Karena dijelaskan di dalam hadis bahwa si mirfaq tersebut masuk ke dalam cucian. Sampai Imam Syafi'i berkata, la a'lam khilafan fi ijabi dukhulil mirfaqaini fil wudu. Dan aku, kata Imam Syafi'i, tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di dalam wajibnya memasukkan mirfaq di dalam cucian wudunya, cucian tangannya. Wa bihadza arafta anna ad-dalila qad qama ala dukhulil marafiq. Maka kemudian kita tahulah dengan ini bahwa hadis dan dalil-dalil yang lainnya menunjukkan bahwa mirfaq masuk dalam cucian tangan. Jadi jangan wudu. Saya juga pernah dapatin ada orang wudu, Anda bilang akhirnya apa siku antum belum kena karena cuma wudu sampai sini dong. Jadi. Nah, maka kita sekarang wudu sampai mirfaq. Bahkan ada beberapa hadis ya, walaupun hadis tersebut banyak ilahnya, ada kecacatan. Tapi ketika banyak hadis, sebagian ulama menyebutkan ya ini menunjukkan bahwa hadisnya minimalnya hasan li dzatihi lah. Seperti hadis yang menyebutkan
kana yudirul ma'ala mirfaqaihi. Jabir menceritakan bahwa Rasulullah ketika wudu itu mengalirkan air di antara dua mirfaknya. Sini masuk mirfak tersebut. Kemudian ada lagi hadis menyebutkan annahu ghassala yadayhi ilal mirfaqaini hatta masha atrafal adudain. Dia mencuci kedua tangan, kemudian memasukkan mirfak dan sampai di apa? Ras atau mas? Ujung apa nih namanya? Otot ya? Berarti apa? Menunjukkan bahwa mirfak itu masuk. Walaupun hadis-hadis ini hadis yang lemah, yang di sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif. Dan tapi juga para ulama menyebutkan bahwa hadis-hadis yang lainnya atau dalil-dalil yang lainnya menunjukkan bahwa mirfak masuk dalam cucian wudu. Sampai Imam Syafi'i berkata enggak mengetahui ada khilaf para ulama bahwa mirfak tidak masuk ke cucian. Semuanya sepakat bahwa dia masuk ke dalam cucian wudu kita. Maka kemudian dilakukan yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Nah, yang lebih aula itu dilakukan dari ujung jari. Dari ujung jari. Ambil air dari ujung jari kita. Bukan dari tangan. Biasanya kan kalau keran kemudian dari siku dulu. Enggak, tapi yang biasanya itu dari ujung. Karena dari awal di aidiyakum ila. Berarti kan menunjukkan ke bawah, bukan dari mirfaq ke atas. Karena ayatnya menunjukkan wa aidiyakum ila mirfaqa. Iya, tiga. Nah, berarti ila. Jadi dari ujung dulu sini sampai ke sini, bukan dibalik. Walaupun sah juga, tapi enggak sunnah. Kemudian cuciannya 3 kali. Boleh cucian 3 kali yang seperti Utsman. Dicuci dulu 3 kali. 3 kali, baru ketika kiri 3 kali, 3 kali, boleh satu kiri, satu kanan, satu kiri, satu kanan, satu kiri, satu kanan, satu kiri sampai 3 kali. Kemudian tsumma masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya. Tadi mencuci, sekarang mengusap kepalanya. Maka di sini di dalam hadis ataupun di dalam ayat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum, menggunakan ba. Biru. Nah, di sini ada ba. Tapi kalau kita lihat bacaan tadi sebelumnya kan summa ghassala yadayhi. Hadisnya summa stop. Nah, summa ghassala wajhahu, summa ghassala yadahu. Kan? Atau dalam ayat idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum tanpa ba. Tapi di kepala ini pakai ba. Kenapa pakai ba? Kenapa di tempat lain tidak pakai ba? Karena di dalam masalah bahasa Arab mash dengan ghusl beda. Bedanya di mana? Ketika disebutkan ghusl, maka itu sudah pasti tak ada dengan maghsulu bihi, itu dengan airnya.
nggak mungkin nyuci tanpa air. Tapi kalau mas, ketika tanpa disebutkan ba atau bi apa, maka itu tidak menunjukkan harus menggunakan sesuatu yang sambil dengan mengusapannya. Maka ketika tahu ayat tersebut nggak pakai ba, maka cukup bagi kita setelah kita cuci tangan, kita keringkan juga boleh, termasuk nggak perlu pakai air, nggak perlu pakai air atau pakai yang lain bisa. Karena secara bahasa kan masalah cuma mengusap, boleh kita ambil tangan lagi. Maka di dalam ayat, dalam hadis dibutuhkan ba. Dibutuhkan ba untuk menjelaskan bahwa memasah atau mengusap kepala ini dengan air, bukan tanpa air ataupun pakai benda yang lain. Karena secara bahasa tadi kita sebutkan ya boleh aja. Karena masa kan cuma mengusap. Aku mengusap meja. Maksudnya bukan dengan tangannya tapi dengan lap misalkan. Maka dibutuhkan bah di sini. Maka kita harus mengusap kepala dengan air. Itu makna tersirat dari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan ba. Nah, kemudian nanti ada penjelasan bagaimana apa hukum mengusap kepala. Maka di sana wajib sepakat para ulama tentang kewajibannya mencuci kepala. Yang nanti kita akan jelaskan hadnya, batasannya mana di pekan yang akan datang. Karena sekarang sudah jam 6:10. Kita biar buka dulu tanya jawab. Insyaallah kita minggu depan kita akan jelaskan apa kadar mengusap rambut, kemudian nanti telinga, dan kemudian nanti kaki. Soalnya kalau kita bahas agak panjang, gak mungkin kita bahas satu doang, rambut pasti harus sama telinganya. Maka kayaknya kita tangguhkan di pekan yang akan datang. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Ya. Kalau membahas itu lebih dari 3 gitu, kadang-kadang kan ada Kalau lebih dari 3 karena cuciannya belum sempurna, misalkan karena ini belum keusap, ditambah lagi, itu nggak mengapa. Tapi kalau seandainya dia menambah cucian yang lebih dari 3 bukan karena belum diusap atau belum dicuci, maka itu nggak boleh dan itu hukumnya makruh. Was-was dari syaitan, maka nggak perlu ditambah. Iya, was-wasnya apa nih? Nah, ya maka ketika was-was ini dicuci yang ketiga atau belum, maka jangan ditambah. Karena ketika ditambah kita akan melebihkan dari 3. Dan itu kalau Rasul juga faman zada au naqasa faqad asaa wa zalama. Barang siapa yang menambahkan dan juga mengurangi, ya 3 cuciannya atau jadi 2, ya maka dia itu telah berbuat dosa. Nah, tapi ketika kita ragu, lebih baik kita kurang, tidak menambah cucian daripada menambah. Karena kita ragunya udah 3 belum kan gitu. Kalau tahunya kita tambah jadi 4, nah kan repot. Mendingan kita 2 saja sudah sah. Ya. Jangan sampai ditambah. Kalau tangan kita sudah dicuci, nggak ada najis, ya bukan dari tidur, bangun tidur dari malam, maka boleh. Boleh. Kalau disediakan gayung ya pakai gayung lah.
Ya, kalau untuk secara hukum ya boleh. Dan tidak menjadikan air tersebut air yang mustakmal. Enggak. Bukan karena kan dia ngambil itu cucian kan untuk ngambil dari tangannya sudah suci. Secara hukum boleh, tapi ya kita lihat apakah nanti di lingkungan tersebut itu biasa dilakukan atau tidak. Kalau kita di dalam kamar mandi ya wudu ya terserah kita. Kalau misalnya kita memang lagi buru-buru kadang nggak sempat ngambil gayung lama langsung juga boleh. Asalkan tangan kita sudah suci. Tapi kalau di luar kita lihat maslahatnya. Ada mafsadatnya enggak? Takutnya nanti orang wah merasa jijik atau apa ataupun hal yang lainnya. Nah, maka kita jangan lakukan itu, kita pakai gayung. Ya. Pada saat gerakan mengambil siduk air berkumur, bersatu gerakan atau mungkin Iya, satu gerakan. Yang sunahnya satu gerakan. satu kali. Oh enggak, satu gerakan. Kalau sunahnya satu gerakan. Kalau dipisah juga nggak mengapa. Kumur dulu, kemudian baru masukkan air ke hidung, boleh. Tapi yang lebih sunnah ya digabung, karena Rasulullah tidaklah kecuali digabung. Bila berwudu, berkumur-kumur dan beristinsya kecuali digabung. Satu tangan boleh kan? Boleh, tapi bisa juga satu tangan. Ada 3 cara kan tadi kan? Nanti insya Allah kita setelah selesai ini kita praktekkan. Setelah pembahasan wudu, mudah-mudahan di pekan depan sudah selesai, maka kita praktekkan nanti wudunya. Ustaz mau bertanya terkait hadis yang budak umroh itu kan itu lengkap Ustaz, dari mulai awal sampai akhir susunan Wudunya. Adakah hadis lain gitu yang ini kan dari budak gitu ya, budaknya Utsman gitu kan, tidak secara- Mantan budak. Adakah dari yang sahabat Nabi langsung yang melihat Dari siapa? sahabat atau maksudnya tidak melalui budak atau siapa lagi, jadi yang menjelaskan hadis urutannya lengkap seperti ini ada nggak Ustaz? Selain Iya ada, Utsman bin Affan juga ada. yang maksudnya Misalnya langsung Utsman lagi khutbah, dari atas khutbah beliau minta ini wudunya Rasulullah, praktekkan. Ada. Ali bin Abi Thalib juga ada. Kan di sini kan Humran cuma hanya sebagai rawi saja. Maksudnya menunjukkan nih wudunya Utsman, dan Utsman berkata inilah wudunya Rasulullah. Jadi praktek langsung Utsman. Setelah praktek kemudian Utsman berkata inilah wudunya Rasulullah. Maka itu hukumnya hukum hadis. Bukan asar dari sahabat Nabi SAW, tapi itu hadis Nabi SAW. Karena di akhirnya dia menyebutkan tsumma qala ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Dan aku melihat Rasulullah itu berwudu dengan wuduku ini. Maka wudu yang dilakukan oleh Utsman itu adalah wudunya Rasul. Jadi cara Utsman menjelaskan kepada umat bukan sekedar dengan lisan, tapi langsung dipraktekkan oleh Utsman. Begitu juga nanti dengan Ali. Ali juga sama, nanti setelahnya dia mempraktekkan. Nah, di sini cuma disingkat ya, langsung wa masa bi ra'si wahidah. Nah, kalau di hadis yang lain nanti dijelaskan ya Ali menceritakan wudunya Rasulullah SAW. Nah, maka itu cuma praktek, maka itu kedudukan juga hadis Nabi SAW bukan asar. Jadi walaupun di sini Shallallahu Humran menjelaskan ya, enggak, tapi enggak. Tetap ini hadis Nabi bukan asar dari sahabat Nabi SAW. Karena sudah disandarkan kepada Rasul. Ini wudunya Rasul. Kalau di luar topik boleh Ustaz? Sedikit. Apa? Di luar topik sedikit. Apa? Ketika ada sebagian masjid ketika setelah wudu tuh ada ini kolam itu Ustaz. Mungkin buat cuci kaki atau apa gitu. Di sebagian masjid di kampung lah gitu. Ada kolam air itu buat cuci kaki Ustaz, itu bisa mempengaruhi wudunya nggak? Maksudnya kan itu dipakai semua gitu ya. Enggak, kan cuci kaki duluan lah. Nah, misalnya pas mau masuk masjid itu kan ada kolam lagi Ustaz, sebelum masuk masjid itu. Ada genangan air. Iya, maksudnya berpengaruh kemananya? Maksudnya kan itu mungkin bisa jadi mau masuk ke tempat wudu juga cuci, tapi itu ada najis gitu Ustaz.
Oh, takut ada najisnya. Ya, sebelum wudu pun kan mereka ke situ juga. Ke kolam itu. Setelah wudu ke situ juga balik lagi. Tapi biasanya itu air itu ngalir, nggak mengenang. Ngalir nggak masalah kalau ngalir. Soalnya biasanya itu airnya ngalir. Yang tahu ngalir, nggak menggenang. Kalau menggenang itu berarti salah pembuatannya. Ngalir biasanya. Ngalir nggak masalah maksudnya. Iya, karena kan pasti kan ngalir keluar. Nggak menggenang. Nah, kalau menggenang itu berarti ya pembuatannya yang salah. Orang tuh biasanya buat itu mengalir. Dan bahkan ada sistem yang baru Anda pernah lihat. Ketika diinjak baru keluar airnya. Jadi tapi kering ya. Jadi tetap kering, nggak basah. Dan itu ya kalau mau dilakukan ya nggak masalah juga. Yang penting jangan setelah cuci muka, cuci rambut, kemudian selesai jalan, cuci kakinya di sana aja. Enggak, itu nggak bisa. Karena takutnya nanti ya hal-hal yang nggak diinginkan yang terjadi. Tapi harus cuci kaki sempurnakan dulu. Kalau sudah sempurna baru kita jalan. Ya, ada lagi? Pengen nanya terkait dengan pembahasan sebelumnya. Bersiwak. Oh, sebelumnya lagi. Air atau najis ya. Najis. Ini lagi musim hujan Ustaz. Terus kalau kita lewat itu suka ada genangan nyampur juga sama air itu. Cipratan kita nyebar dengan cipratannya. Nah, apakah perlu dicuci? Itu kita nggak tahu airnya udah tercampur lah air di situ kan. Air kencing dan lain-lainnya. Apakah perlu kita cuci gitu ya yang terciprat itu karena nyebar gitu. Atau itu sebenarnya airnya ya air yang bukan najis kan kita juga apa ya sudah tercampur gitu ya. Nah, itu gimana Pak? Perlu dicuci atau ganti atau ya nggak usah gitu. Yang terkena cipratan itu. Maka sebelum kita bagi dulu ya, air tergenang kan ada sebagian tergenang karena hujan saja, nggak ada campuran dengan air got, maka itu nggak mengapa. Walaupun bercampur dengan tanah, bukan najis maksudnya. Kalau keciprat, karena itu bukan najis. Nah, ketika dicampur dengan got yang ada dengan air got dan kita tahu air got tersebut najis, maka airnya nanti bisa najis. Kalau pas hujan itu dia membiarkan gitu. Baru di gotnya itu jadi nyebar di jalan gitu kan sampai gimana. Oh, jadi hujannya lebat, Iya lebih lebat. kemudian akhirnya keluar. Ya nanti dilihat dulu akhirnya apakah najis atau enggak. Karena akhirnya kan makin banyak kan. Kalau itu berarti kan sudah melewati batas si got kan. Maka itu harus dilihat dulu airnya najis atau enggak. Karena najis najis. Air yang lebih dari 20 itu harus diperhatikan. Lebih itu apakah ini sudah berubah rasanya, apakah ini sudah berubah warnanya, apakah ini Bau pas kita itu cuci bau got itu oh ya udah berarti ya cuci. berarti cuci. Kita pasti ini cuci. Karena got yang kita sekarang itu beda dengan got yang dulu ya. Dulu kita masih bening kan, sehingga ikan. Kalau sekarang kan sudah tercampur limbah-limbah di rumah. Kadang limbah rumah itu kan limbah cucian, air cuci, mesin cuci atau yang lainnya. Kadang limbahnya sudah keluar dari kamar mandi. Sebagian kita kan ada kayak gitu kan, demikian langsung keluar. Apalagi saya dulu pas di Tasik, mereka itu nggak punya spit tank. Jadi mengaliri kotoran tersebut ya ke selokan-selokan yang ada. Nah makanya itu udah jelas kan, berarti gotnya sudah tercemar dengan najis. Wah, jangan langsung pusing Pak. Emang di situ begitu Pak? Saya baru datang kok begini, nggak pakai spit tank dia. Kalau di kali aliran kali semuanya kotoran yang itu jangan kan alir kemana aja jangan jauh lah tapi ke kali gitu. Nah kalau kali sungai kan asalnya kan dia suci, kecuali emang dilumuri najis. Tapi ketika mereka sudah lewat kan sudah selesai. Ketika mereka lewat, dia ditinggalkan tunggu aja. Ketika kita ada najis nih, berarti kita jangan pakai dulu, biarkan dia lewat dulu.
kecuali sungainya sungai yang kayak danau, bukan sungai itu nih, yang nggak bergerak, kemudian tertimpa najis yang begitu banyak, tercemarlah waduk tersebut atau danau tersebut, maka airnya jadi air najis nanti. Ya mau mensucikannya ya disucikan harus dengan mungkin dengan alat atau dengan ditambahkan airnya, disedot, diambil, dibuang najisnya dulu, kemudian ditambahkan airnya. Ada lagi? Ya. Ada suatu kondisi begini, seorang nenek itu memang tadi ada sakit stroke ya. Stroke, kemudian dia segalanya di tempat tidur. Istilahnya dia bangun aja harus dibantu, duduknya dibantu. Kemudian dia juga pipis juga pakai pampers. Apakah cara mensucikan untuk sholat dia itu boleh karena di tempat tidur, boleh dibasuh pakai kayak lap gitu ya, lap Anggota wudunya atau guna itu. Kemudian kalau sholat pampersnya itu apakah harus juga dilepas dulu karena mereka nggak tahu gitu apakah memang dia udah pipis atau belum, atau juga perlu dibersihkan di area pipisnya, mohon maaf. Istilahnya kalau ibadah apakah harus sampai segitunya atau ada keringanan yang lain, boleh tidak usah dikata dulu atau gimana? kalau seandainya ada orang lain maka harus dicucikan. Kalau tidak ada maka dia sholat dengan keadaan yang begitu. Ya kalau seandainya ada anaknya, maka anaknya harus mencucikan karena dia telah najis kan, keluar najis. Maka sebelum diwudu dicucikan dulu, dicuci, kemudian baru diwudukan. Tapi kalau seandainya nggak ada orang dan bahkan nggak berwudu, si nenek, misalkan si kakek, maka ya dia sholat dengan keadaan demikian. Kalau emang nggak ada orang dan dia tunggu sudah sampai lewat keluar, kalau saya nggak sholat sekarang nih kelewat, maka ya dia sholat dengan keadaannya, tanpa berwudu, tanpa disucikan, tanpa cebok dulu ketika dia memang pipis. Itu kalau seandainya keadaan tidak ada orang. Tapi kalau ada orang, maka anaknya harus berbakti, membersihkan ibunya sendiri ataupun orang lain, pamannya, saudaranya, maka harus bisa membersihkan. Karena syarat sah wudu itu kan adalah mencuci najis, mencuci air yang telah keluar dari dua kemaluan, mau pipis ataupun mau dari buang air, maka dibersihkan dulu. Tapi kalau memang nggak ada orang, nah maka nggak masalah. Dia bahkan sholat tanpa wudu juga tidak masalah. Kemudian mau lebih afdal lagi, dia silakan ketika sudah datang, misalkan asarnya baru datang, dia kemudian dibersihkan dan diwudu. Nah, bagi nenek yang lebih afdal juga dia itu ulang lagi sholat zuhurnya. Karena sebagian ulama menyebutkan sholat zuhur tersebut itu aja hanya untuk ihtiram kepada waktu, karena dia belum berwudu. Tapi kalau emang nggak datang ya sampai maghrib, maka ya biarkan. Karena zuhur dengan asar itu kan waktunya bisa dijamak. Begitu juga dengan maghrib dengan isya. Itu waktunya bisa dijamak. Kecuali dia lebih daripada itu, kemudian di maghrib, maka ya zuhur dengan asarnya ya biarkan. Walaupun menurut sebagian ulama udah itu sholatnya sudah sah dan nggak perlu diulang. Ada lagi? Ya mungkin ini syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.